Hmm, Saya sudah dari Dokter Ruslan kemarin. terus? Dokter Ruslan kasih surat pengantar untuk dirujuk ke Dokter Rahmat. Jadi bagaimana hasilnya? Katanya Dokter Rahmat yang paling cocok, Pak. Karena dia memang spesialis penyakit jantung. Katanya lagi, Pak, Dokter Rahmat itu alumni pesantren IMIM juga. Alumni pesantren IMIM? Alumni angkatan berapa itu? Tidak tahu juga persisnya angkatan berapa, Pak. Tapi sepertinya angkatan 80-an akhir. Tidak banyak alumni pesantren IMIM yang namanya Rahmat. Tapi kalau Rahmat angkatan 80-an, sepertinya saya sangat kenal. Nih, tidak usah berobat ke Dokter Rahmat kalau mau sehat. Kau ingat kan? Dia itu dulu pernah sakit hati sama saya. Tidak usah berobat ke Dokter Rahmat. Nanti tambah parah jisa kita. Nih, lebih baik berobat ke dokter yang lain. Kan masih banyak dokter lain yang bisa ditempati berobat. Kenapa harus ke Dokter Rahmat? Kayak orang Cina. Mengapa kalau memang benar orang Cina? Maksudku aneh. Masa ada orang Cina masuk pesantren? Hai teman, mau orang Cina, orang Arab, atau suku apapun, semua sama. Seperti kita juga ada orang Endreka, Toraja, Bugis atau Makassar. Sorry, yang maksud orang Cina saya. Weh, bukan orang Cina. Saya juga orang Makassar, orang Indonesia. Sorry Ces, saya kira orang Cina. Soalnya matanya sipit, pakai kacamata lagi. Makanya, jangan saling menghina sesama. Kita memang berbeda. Tetapi karena perbedaan, kita saling berkenalan. Perkenalkan, namaku Fat. Saya Rahmat Musakir Amir. Saya kira namamu Acong. Acong. Bagaimana kalau kita ganti saja namanya Acong, biar pas begitu? Coba lihat nomor berapa nomor pendaftaranmu. Kayaknya lebih duluan kali panggil. Rahmat. Nama lengkapnya siapa? Rahmat, Pak. Rahmat Musakir Amir. Rahmat. Kamu dari SD Pembangunan ya? Oke. Cita-citanya mau jadi apa, Rahmat? Saya mau jadi dokter. Jadi dokter. Terus apa alasannya masuk pesantren, Rahmat? Supaya dapat membanggakan kedua orang tua, terutama ayah. Ya. Ya. Maksudnya begini, Rahmat. Kamu masuk pesantren atas kemauan sendiri atau kemauan orang tua? Sebenarnya ayahku yang mau sekali saya masuk pesantren. Kalau kamu sendiri? Kalau saya maulah karena dijanjikan hadiah. Ternyata kau polos dan jujur juga deh. Semestinya kalau kita mau masuk pesantren itu bukan karena hadiah, tetapi memang kita untuk mengejar cita-cita. Ya, semoga Rahmat betah tinggal di pesantren. Saya doakan mudah-mudahan cita-citanya Rahmat jadi dokter bisa tercapai. Saya kira cukup, Rahmat. Silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Selanjutnya Rifki.
Nasir, mau daftar lagi kan? Tidak, Ustaz. Kita mani dia di sekolah kamu daftar. Tidak usah, biarkan dia mandiri. Tidak usah diantar-antar ya. Nasir boleh pergi. Ya. Nama lengkap nama? Muhammad Rifki Maulana Ramadan, Ustaz. Muhammad Rifki Maulana Ramadan. Rifki asalnya dari mana? Nrekang. Nrekang, dari sekolah? SD 172 Nrekang. SD 172 Nrekang. Ya, Rifki, cita-citanya apa Rifki? Pilot. Menjadi pilot ya? Masuk pesantren karena? Kemauan sendiri. Ada keluarganya di sini? Ada sepupu. Oh, sepupu. Oke, Rifki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada anak-anakku sekalian sebagai pejuang-pejuang Islam yang siap untuk menambah ilmu pengetahuan sesuai dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, man haraja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar meninggalkan daerahnya, meninggalkan kampungnya, meninggalkan rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia sesungguhnya berada di jalan Allah. Jadi anak-anakku sekalian ini adalah pejuang-pejuang yang datang masuk pesantren untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Oleh karena itu pesan saya kepada anak-anakku sekalian, pertama diperbaiki niatnya. Niat masuk pesantren itu karena kita mau menambah ilmu pengetahuan. Yang kedua, yang berikutnya, jika anak-anakku sekalian dulu awalnya masuk pesantren mungkin karena dorongan orang tua, maka mulai sekarang diperbaiki niatnya. Bahwa saya masuk pesantren ini karena keinginan saya untuk memperoleh pengetahuan demi masa depan saya. Nah, kemudian di dalam menuntut ilmu di dunia pesantren itu paling enak. Di mana enaknya? Kita ketemu dari berbagai suku, ya ada suku Bugis, ada suku Mandar, ada suku Makassar, ya ada dari Toraja, ketemu semua di dalam sini. Nah, sehingga menjadilah satu kesatuan yang dapat memperkokoh persaudaraan kita. Di dunia pesantren ini betul-betul bisa tercipta persaudaraan yang kokoh dengan diikat oleh tiga tadi. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Ya, saya kira demikian sambutan singkat saya. Mudah-mudahan di dalam perjalanan ananda semua ini bisa menyelesaikan pendidikannya di pesantren ini selama 6 tahun dengan 2 ijazah yang akan diperoleh. Ijazah SMP atau sanawiyah, ijazah SMA atau aliyah. Demikianlah, terima kasih saya ucapkan dan selamat memasuki dunia baru, dunia pesantren. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. كيف حالك؟ إني بخير. ما اسمك؟ اسمي ابنو. من أين أنت؟ أنا من مكسر. أنا تلميذ أنت تلميذ وأنا تلميذ أيضا. Ma, ismuka? اسمي رحمت. Ismuka Aco. Ma haza? هذا قميص. Ma haza?
Asa Anton. Pamahaza. Apa itu maksudnya? Mau ko lagi bilangin kakak? Mentang-mentang mata saya sipit. Tidak boleh seperti itu. Rifki, kalau jadi komentator tidak boleh seperti itu. Seharusnya seperti ini. Ya, seperti kita lihat bersama, bola berada di kaki si Acung. bola segera ditendang jauh, tetapi sayang tak kena. Bola meleset jauh. Ya, Seperti kita lihat bersama, bola berada di kaki si Acung. bola segera ditendang, tak ada di kaki si. Rifki, apa itu maksudmu Cina-Cina? Kenapa kalau mirip ke Cina? Kau pikir lebih baik kok, lebih sempurna kok. Kenapa kau lempar karena bola? Tidak usah marah, jangan mau marah. Kau dari pertama pendaftaran selalu bilang ke Cina-Cina. Kau berani ke sini, kau jangan banyak bicara, Ji. Kau tidak bisa diajak bertanda. Oi, tenang. Apa kau tenang? Lagi program. Pukul, Farel, pukul. Ya, apa jadi? Pukul. Hei, kenapa mukanya nak cakep bisa luka seperti ini? Itu Mi, gara-gara Acong, Cina sialan. Diajak lagi temannya main keroyokan. Sebenarnya ini tidak luka kalau seimbang. Iya, padahal kita berdua cuma bercanda saja. Tapi saya juga diajak berkelahi. Untung pukulannya tak kena. Untung hanya meleset. Karena saya bisa menangkis. Itu karena ikut latihan pencak silat. Tapi Rifki kasihan kena di mata. Untung tidak keras. Kalau keras bisa buta dia punya mata. Apa untung-untungnya? Rugi yang ada. Kalau Juna ada di situ, Juna cubit semuanya. Beraninya 2 lawan 3. Makanya saya sengaja mengajak kalian. Bagaimana kalau kita bikin perhitungan dengan si Rahmat? Setuju tidak? Kalau saya, ayo Mi. Tapi kalau mereka datang, Juna tidak ikutan. Juna. Kamu ini berbadan besar, tapi cemen. Bicaraan juga besar, tapi keder. Kita tidak boleh main hakim sendiri, teman. Bisa-bisa kita dihukum sama pembina. Ih, kenapa itu muka Miki? Ini Mika, itu santri yang mukanya ke orang Cina. Napanggil lagi temannya main keroyokan. Jadi apa yang bikin kumpul-kumpul di sini? Ini Mika, mau ki balas dendam, bikin kangi perhitungan, biar tahu rasa i. Jangan main keroyokan. Biar saya yang selesaikan dengan Rahmat. Saya juga tidak rela adik saya dipukuli seperti ini. Rahmat, Ada kejutanku di atas, tapi kututup dulu mata anu.
terbang aja. Enggak, bukan saya. Kau jangan kamu bertanggung jawab. Kau terima balik sama. Kau sana nih. Macam-macam kau. Usahakan ini. Macam-macam kau di lapangan. Kalau begini, mending keluar mas saya dari pesantren daripada saya yang selalu jadi korban. Selamat. Kenapa itu? Kenapa mukamu itu? Coba saya lihat sini. Sudah dihukum menasih. Nggak bisa? Tak dia kenapa Ustaz? Padahal tidak ada di salah aku. Gini, kita obati dulu, Di. Nanti kalau perlu, saya temani ke kepala kampus untuk laporkan ini masalahnya Rahmat, Di. Tidak, jangan Ustaz. Apa kita obati dulu? Mas saja. Bukan saya yang salah, tapi saya yang dipukul. Kita obati dulu. Sekalian nanti saya bantu teleponkan orang tuanya dan jelaskan sama orang tuanya supaya orang tuanya tidak kaget lihat mukanya seperti ini, Di. Rahmat, kita obati dulu, Di. Baik Pak, iya. Kami sudah ketemu sama Ustaz Irwan sebelum saya menelpon ke Bapak. Ya, sebenarnya ini kami untuk mengetahui apa duduk persoalannya. Ternyata sebelum ini ada konflik itu Rahmat dengan temannya. Nah, ini sehingga kakak kelasnya turun tangan. Nah, ternyata ini tadi kita kebablasan. Iya. Iya. Iya Pak. Silakan Pak. Iya silakan Pak, kami kalau mau datang ke kampus ya sekaligus melihat Rahmat kondisinya. Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum. Permisi. Iya. Ada kepala kampus. Oh iya, ada sih. Masuk ya. Ada tamu tak Ustaz? Oh, iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki? Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Pokoknya Ustaz, saya protes. Itu santri yang namanya Nasir harus diberi sanksi yang berat. Kami tidak terima anak saya habis dipukul seperti ini, Ustaz. Baik Pak. Tentu kami juga prihatin dengan kasus ini. Tapi kami tidak bisa gegabah mengambil satu keputusan tanpa menyelidiki kasus yang sebenarnya. Iya, pokoknya apapun alasannya, tidak selayaknya seorang santri membuli santri lainnya. Kan ada aturan pondok, dan seharusnya pembina itu mendidik santri tentu tidak dengan kekerasan, Ustaz. Iya Ustaz, ini sudah tindak pidana. Pokoknya siapapun anak itu harus dibalas dengan apa yang dia perbuat sama anak saya. Apa itu? Kisas. Iya, kisas. Pokoknya nyawa dibayar nyawa. Sabar, Ma, sabar. Ini tidak sampai menghilangkan nyawa. Yang jelas, Ustaz, pokoknya itu santri harus segera diproses. Mana tanggung jawabnya pesantren? Baik Pak, pokoknya kami segera akan menyelidiki dulu kasus ini
dan mempertanyakan kepada Nasir untuk mendengar bagaimana penjelasan yang sebenarnya. Sekali lagi Pak, kalau pihak pondok tidak segera mengambil tindakan, Namanya Nasir, Pak. ya pokoknya itu. Kalau pihak pondok tidak segera mengambil tindakan, maka siap-siap saja kasus ini saya akan bawa ke kantor polisi. Yang saya perlu yakinkan adalah apakah luka-luka yang dialami oleh Ananda Rahmat ini memang karena tindakan kasar dari kelasnya si Nasir, atau jangan hanya akal-akalan si Rahmat saja supaya bapak dan ibu mengikuti kenanya yang tidak betah lagi di pondok pesantren. Jadi sekali lagi Ustaz, kami menuntut itu santri untuk segera ditindaki tegas. Dan ini yang terakhir kalinya kami dengar ada santri yang dibully. Kalau tidak, saya akan tarik anak saya dari pondok, Ustaz. Dan siap-siap berita ini saya akan viralkan. Sudah Mi, bawa Mi saja Rahmat pulang. Memang dari dulu dia tidak mau bersekolah di pesantren. Ayahnya gitu yang mau kasih masuk di pesantren. Apa Mi ini hasilnya? Udah babak belur anakku dibikin. Baik Pak, kami janji akan menyelesaikan masalah ini secepatnya. Untuk sementara Rahmat boleh menenangkan diri dulu sampai pulih betul dan secepatnya bisa kembali lagi ke pondok agar mata pelajarannya tidak terlambat. Begini Pak, saya kira saya tinggalkan dulu Bapak dan Ibu. Insya Allah segera kami akan tuntaskan masalah ini. Yang melanggar tetap kami beri sanksi yang setimpal. Bisa sekali Pak. Jadi nak Rahmat, tidak usah dendam ya. Itu seniormu Nasir akan diberi sanksi yang setimpal oleh kepala kampus. Jangan sedikit-sedikit mau keluar dari pondok ya. Ingat, menuntut ilmu itu adalah ibadah yang paling utama. Makanya setan juga sangat bersemangat menggoda orang-orang yang menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Kan Rahmat sudah belajar. Siapa yang keluar dari kampung halamannya untuk ilmu, maka dia di jalan Allah. Meskipun nyawa taruhannya nak, maka kau akan syahid seperti orang-orang yang terlihat di jalan Allah. Jadi kan ini sebagai pelajaran, kau harus tetap semangat belajar ya. Selesaikan studimu, insya Allah kau akan sukses nanti ya. Belajar baik-baik. Oke, nak Rahmat ya. Pokoknya saya bilang jangan berobat ke dokter Rahmat kalau kau mau selamat. Soalnya saya khawatir jangan-jangan nanti tambah parah Jis penyakit tak, atau mungkin ada malpraktek dikasih obat yang mematikan. Pak, orang pergi berobat ke dokter itu untuk mau sembuh. Masa mau cari mati? Iya, kau tidak tahu dulu itu Rahmat pernah saya pukul. Lah jadi? Terserah deh. Yang penting saya tidak mau antar ke kliniknya dokter Rahmat. Apalagi ketemu dengan orangnya. Ingat, jangan sebut-sebut nama saya di dokter Rahmat. Dan jangan mengaku kau dari pesantren. Pak, boleh tanya? Iya boleh Bu. Dokter Rahmat itu orangnya baik ya? Oh iya Bu, dokter Rahmat itu orangnya sangat baik Ibu. Kenapa emang Ibu? Cuma tanya-tanya. Oh iya. Mari Ki. Oh iya, terima kasih Bu. Bu Ania, silakan. Tapi Ibu, pengantarnya tidak usah masuk. Di sini aja menunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk ya Bu ya, sebentar ya. Ibu Hania Nasir. Yes,
Saya sudah baca ini hasil ronsennya. Ternyata memang ibu ada sakit jantung. Ya, ini berbahaya sebenarnya. Tapi kalau ibu berobat, insya Allah mudah-mudahan kita tidak perlu operasi, Bu ya. Ya, jadi gini Bu Ania, jantung koroner itu adalah penyakit yang diakibatkan oleh pembuluh arteri. Pembuluh arteri kalau dia mengeras, menyempit, diakibatkan karena kolesterol ataupun karena mungkin ibu banyak makan lemak, seperti itu misalnya, maka asupan oksigen darah ke jantung itu sangat kurang dan itu bisa menyebabkan serangan jantung. Kalau terjadi serangan jantung, Ibu Hania, wah ini bahaya karena banyak pasien yang akhirnya kehilangan nyawa. Astagfirullah, Dok. Ya, tidak perlu khawatir Ibu Hania. Saya mau kasih resep, mudah-mudahan dengan resep ini Ibu bisa sembuh, insya Allah tanpa harus melalui operasi ya. Baik, sebentar. Tapi jangan malas minum obat ya Bu ya. Minum sesuai dengan aturannya. Saya kasih dulu resepnya. Ini aturan minumnya juga ada. Kalau boleh diminum sesuai dengan aturannya. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya Ustaz Nasir? Ya, Ustaz Nasir itu Ibu, saya punya senior dulu waktu di pesantren. Jadi mungkin Ibu tidak mengenal saya juga alumni pesantren. Karena saya diberitahu oleh Dr. Ruslan bahwa ini adalah istrinya Ustaz Nasir dan pesantren IMIM. Tapi kalau Ustaz Nasir insya Allah kenal saya dan saya sangat kenal beliau. Salam hormat saya untuk Ustaz Nasir. Ingat, jangan sebut-sebut nama saya di Dr. Rahmat. Iya Bu. Ibu jangan lupa diminum obatnya. Kalau nanti 3 hari Ibu sudah sembuh, kalau boleh minta tolong kembali, kita akan cek sekali lagi. Insya Allah mudah-mudahan tidak perlu Ibu melalui operasi ya. Iya. Iya. Terima kasih Bu, boleh. Bagaimana Pak Nasir? Alhamdulillah Dok, nyeri di dadanya ini sudah hilang sejak kemarin sebelum obatnya habis. Istri saya malah justru memaksa saya untuk mengantar ke sini. Padahal baru hari ketiga. Iya. Memang resep yang saya berikan itu untuk 3 hari, tapi kalau pasien tertib mengikuti aturan minum obatnya, insya Allah tidak perlu sampai operasi. Dan saya senang Ustaz Nasir bisa datang ke sini. Ibu tidak tahu, barangkali beliau ini senior saya dan saya dulu sangat kenal dengan Ustaz Nasir. Saya mohon maaf ya Ustaz ya, kalau ada kejadian yang sempat membuat juga kita lama tidak ketemu Ustaz Nasir. Tapi saya yakin bahwa insya Allah Ibu dalam kondisi apapun bisa sembuh karena sesungguhnya yang menyembuhkan itu adalah Allah. Dokter, obat, semuanya perantaranya. Ustaz lebih tahu lah tentang hal itu. Saya hanya minta maaf nih Dok. Iya. Atas peristiwa 30 tahun yang lalu itu pernah saya memukul dokter. Jujur saja ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya saya khawatir jangan sampai dokter dendam kepada keluarga saya. Terutama istri saya ini yang mau operasi jantungnya. Jangan diingat, sebenarnya saya yang harus minta maaf sama Ustaz, senior saya. Apalagi sebenarnya Ustaz tidak tahu, dulu itu sebenarnya kan Ustaz cuma membela yang kebetulan saya dengan teman-teman saya duluan membuli. Dan untung juga keras sama saya Ustaz. Kalau Ustaz tidak keras dulu, mungkin saya lembek dan tidak akan jadi dokter seperti ini. Terima kasih. Saya bersyukur bahwa pada saat itu orang tua saya tidak langsung keluarkan saya dari pesantren. Kalau seandainya Ustadz tidak kerasi saya, mungkin saya jadi lembek. Dan saya akhirnya keluar dari pesantren. Kalau saya keluar dari pesantren, belum tentu juga jadi dokter. Kita tidak tahu apa yang terjadi setelah sekian lama.
dan selalu ada hikmah di balik setiap kejadian. Saya ingat betul kejadian itu, saya dianggap sebagai, sampai-sampai disebut nama Acong sebagai orang Cina. Saya merasa dibully dan saya pikir pembulian adalah sesuatu yang tidak perlu dilestarikan, tidak perlu dipertahankan. Tidak akan ada kebaikan di balik sebuah tindakan kekerasan dan pembulian. Dan syukurlah bahwa kita bisa berjumpa seperti ini. Waktu memisahkan kita, ternyata ada hikmah yang sangat besar. Saya berterima kasih karena Ustadz Nasir menjadi bagian dari sejarah perjalanan saya sampai bisa menjadi seorang dokter. Dan juga saya berterima kasih, ada banyak sekali pengalaman yang kita bisa petik selama di pesantren. Semoga saja kenangan pahit tentang pembulian itu tidak berulang lagi, karena kita tidak tahu dengan siapa kita bergaul beberapa tahun kemudian, kepada siapa kita meminta tolong. Dan tentu saja sekali lagi tidak ada yang bisa merasakan enaknya membuli ataupun dibuli. Yang jelas saya doakan mudah-mudahan Ibu Hania sembuh, dan terima kasih juga saya bisa ketemu kembali dengan Ustadz Nasir. Betapa hidup ini hanya bersifat sebentar saja. Tunjukkanlah baktimu, buktikanlah aksimu, arungi hidup ini dengan ihsan. Cududududu cucu, cududududu cucu, cududududu, cududududu, cududududu cucu. Hiduplah di dunia bagaikan orang asing.